Kenapa mau ngisi di teras dakwah? Wow, serius banget guys. Nantang. Oke, sebelum saya jawab, Iya. saya mau kasih tebakan dulu kepada jamaah TD. Ada yang tahu nggak bahasa Thailandnya wanita berhijab? It's the dream. Pernah nggak ngerasain FOMO kira-kira gitu ya? Iya. Menurut mas-mas berdua ini, FOMO itu apa? FOMO itu sebenarnya apa FOMO itu? Oke, bagaimana rasanya ngisi di teras dakwah? Kenapa? Oh, kenapa ngisi di Kenapa teras dakwah? mau ngisi di teras dakwah? Karena nggak ada pengisi air. Enggak. Jadi karena ngisi di teras dakwah itu adalah sebuah kebahagiaan gitu ya. Kita bisa bertemu dengan teman-teman yang sangat bersemangat dalam dakwah, bersemangat untuk ngaji. Itu menambah semangat buat diri kita untuk terus mau ngaji. Betul. Kan kalau kita mau ngisi itu harus diisi dulu. Kan nggak mungkin kita mengeluarkan tapi nggak ada yang dimasuki. Wah, maka sebelum kemudian kita mengisi di teras dakwah, kita kemudian jadi terpaksa belajar dulu. Terpaksa untuk belajar dulu. Nah, maka ini menjadi sebuah kebahagiaan bisa bertemu dengan teman-teman di teras dakwah. Di hadis riwayat Bukhari Muslim pernah diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, sesungguhnya manusia itu kemudian sudah dijaminkan 4 perkara ya, yaitu rezekinya, ajalnya, amalnya, serta kebahagiaannya. Dan itu kemudian menjadi salah satu salah satu reminder buat kita bahwa yang namanya 4 hal tadi itu sudah jelas dijamin sama yang namanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ini khawatir pada sesuatu yang jelas-jelas dijamin, kira-kira perlu nggak? Sesuatu yang perlu kemudian kita khawatirkan itu bukan yang 4 hal ini, tapi sesuatu yang di luar 4 ini kan, yaitu apa? Simpel. Apakah besok kita masuk surga atau enggak? Dari kapan ikut kajian di teras dakwah? Mulai pandemi itu. Oh, mulai pandemi. Ya. Berarti ini udah kali keberapa? Nggak ngitung mas. Nggak hitung. Udah banyak lah berarti ya. Udah banyak. Kalau Bang Firdaus aja mau, maksud saya nggak mau. Ya kita mau belajar bareng. Kesempatan pandemi ini kan terbatas kan, dengan kondisi yang ada. Alhamdulillah tetap menjalankan prokes di PD. Oh, prokes banget ya? Insya Allah. Yang jelas kondisi yang sudah terjaga di jamaah, di kondisi lapangan tadi saya juga dengar langsung bagaimana proses seleksi dilakukan secara ketat untuk para peserta bisa ikut, bukan hanya sekedar dia datang begitu saja, tapi ada proses penjagaannya yang baik. Semoga dijaga dunia akhirat. Amin. Oke. FOMO sendiri kan kalau dari istilah ya, fear of missing out gitu ya. Kalau dibahasakan Indonesia, kira-kira takut ketinggalan Keluar. sepur. Takut ketinggalan apa? Takut ketinggalan ya. Penggunaan istilah ini sebenarnya bukan hal fenomena yang baru. Istilahnya sih baru. Istilahnya tapi baru. orang ngerasa missing out itu kan saat mungkin udah lama. Mm-mm. Kenapa ini semakin viral, semakin gayang? Karena orang semakin mudah dipicu oleh hal-hal yang bikin FOMO. Apa motivasi awalnya mau jaga stand Sego Macan ini? Awalnya sih coba-coba. Kenapa milih kajian di teras dakwah? Apa ya? Karena kalau sekarang sih lebih dekat sama ini sih, sama kantor pertama. Oke. Kedua mungkin yang offline kan paling sini sih. Kalau dulu kan sering ke Nurul Asri juga. Iya. Maka karena nggak ada offline-nya maka sini. Satu kata untuk teras dakwah dan harapannya deh, dan terakhir baru satu kata. Satu kata dan harapan. Nah, harapannya dulu baru satu katanya. Surga. Apa? Dua dong. Udah. Semangat. Udah 2 nih Pak saya. Bapak lanjut. Teras dakwah terus dakwah ya. Kalau yang Itu 2 kata Pak. Iya. Few moments later. Ya, setelah pembahasan RT dan RW, kami memutuskan satu kata untuk teras dakwah, yaitu Terus di tanpa spasi. Satu kata untuk teras dakwah. Terus maju, terus dakwah. Satu. Oke. Ini kan nggak terpotong. Oh iya. Belum titik. Oke. Terus dakwah yang
semangat gitu ya. Oke. Dikasih banyak udah satu emang. Harapannya semoga selalu istiqomah, bisa menebarkan banyak kebaikan di muka bumi. Insya Allah makin berkah, makin bermanfaat. Amin. Oke. Kemudian harapannya untuk tatanan dunia baru oleh Lord Kangga. Tatanan dunia baru oleh Harapannya untuk teras dakwah semakin barokah, semakin menaikkan derajat keimanan dan keilmuan untuk umat. Jadi tidak hanya dipandang di segmen-segmen tertentu anak muda saja, tapi semua segmen bisa masuk, dari anak-anak, anak muda, orang tua, lansia, semuanya bisa mendapatkan berkah dari teras dakwah. Insya Allah. Ya, gak tahu jawabannya, saya kasih tahu jawabannya. Bahasa Thailandnya wanita berhijab adalah soleha.